tanya, kira-kira adakah ayat-ayat Quran yang bisa diamalkan agar kita segera dipertemukan dengan jodoh kita? Ada. Ya, Semangat Bang Edi. ada. Ada ya, bagi jombloan dan jomblowati yang mengharapkan jodohnya segera datang, pasangan hidupnya segera didapatkan dengan izin Allah tentunya. Ya, perbanyak baca doa surah Al-Qasas ayat 24. Nah, itu dulu saya dapat dari guru saya. Jadi Al-Qasas ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Ya Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, itu perbanyak ketika sholat malam dan ketika sholat 5 waktu. Perbanyak doa tersebut, tentunya itu bagian dari ikhtiar. Tidak serta-merta itu poin satu-satunya ikhtiar, enggak ya, harus upaya-upaya yang lain juga harus iya di apa ya bahasanya, segeralah beraksi, segeralah untuk mengambil langkah-langkah konkret gitu kan. Benar-benar. Terkadang begini Mbak, kadang-kadang itu ketika kita sudah berdoa, ini apa ya, kasuistik lah, kasuistik. Kadang ada yang meminta amalan doa kepingin segera dapat jodoh. Lalu kemudian kita kasih nih amalan doa tersebut Al-Qasas ayat 24. Setelah itu ternyata tanpa dia kabari ternyata banyak yang melamar gitu kan. Banyak yang melamar tapi nggak sesuai dengan keinginan. Nah ini kan repot gitu loh. Persoalannya kan begini, kalau keinginan itu didasarkan dengan nafsu kita, ini kan jadi relatif. Tapi kalau keinginan ini kita sandarkan, kita kembalikan ke ad-din, kepada Islam, kepada agama Islam, tentunya akan selesai masalahnya. Nah ternyata setelah saya, kan selama kurang lebih kalau nggak salah beliau dulu 1 tahun setengah, 1 tahun setengah, lalu beliau begini, Ustadz saya kok belum ini ya, padahal saya sudah ngelakuin apa yang Ustadz saranin gitu kan, mulai dari baca zikirnya, baca doanya, sholat malamnya, bahkan sampai saya baca itu sampai ribuan gitu kan yang untuk sholat malamnya. Oke, terus saya tanya, pasca itu mulai start Anda membaca doa itu dan ikhtiar yang lain, bagaimana perkembangannya, responnya bagaimana, apakah ada orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk melamar Anda? Ternyata banyak Ustaz, tapi ya gitu Ustaz, ada yang ekonominya dari sini tidak mampu. Ada yang dia itu lulusan pesantren Ustaz, tapi dia kecil Ustaz. Badannya agak pendek, terus hitam, agak gemuk lagi. Jadi lah kan yang enggak, saya kan kepinginnya yang agak tinggi dikit lah Ustaz, jangan di bawah saya. Nah, hal seperti itu kadang-kadang apa ya bahasanya? Kadang-kadang kita sudah minta tapi message-nya itu kita nggak nangkep gitu. Loh, ini bagian dari yang sudah dikirim oleh Allah, bisa jadi. Jadi sebelum menolak tersebut, maka standar yang kita tentukan kalau cewek kan gitu. Kalau sudah ada laki-laki yang melamar, standarnya dua. Satu, agama dan akhlak. Ketika dua hal itu bagus, jangan keburu ditolak. Istikharah. Nah, ya Allah, kalau memang orang tersebut yang datang adalah jodoh saya yang terbaik, dekatkan. Lalu bagaimana Ustaz tanda-tandanya kalau memang dia jodoh saya? Insya Allah nanti akan dimudahkan proses untuk menuju selanjutnya ke jenjang serius gitu loh. Mulai dari ta'arufnya, mulai dari khitbahnya, lamarannya, mulai sampai pernikahannya. Nah, di situ yang terkadang memang perlu apa ya? Orang lagi galau jodoh itu kan bingung ya. Orang bingung itu perlu dikasih wadah. Wadah, Saran. ya wadah di mana di situ bisa berinteraksi dengan orang terpercaya untuk mengkonsultasikan perkembangan dan problemnya. Yaitu, makanya kalau ada grup WA itu lebih cakep, lebih keren. Jadi misal
apa namanya, langsung tanya jawab di situ gitu. Kalau memang ada yang private dan ini terkait dengan aib, ya sudah japri saja, nanti jawab dengan japri. Selesai sudah. Daripada dia nanti apa namanya, apa ya, mengembangkan pola pikirnya sendiri, jangan-jangan gini, oh, jangan-jangan anu ya, nah gitu malah gak karu-karuan nanti. Mending begitu ada, Ustaz, hari ini atau kemarin setelah baca ini saya seperti ini, badan saya jadi menggigil, semisal gitu contohnya. Oh enggak. Nah, hal-hal seperti itu, Mbak, yang perlu pendampingan intens dari sisi komunikasi. Seperti itu, Pak Nisa. Kalau tadi kan sudah ada doanya ya Ustaz ya. Yes. Nah, bolehkah kalau ketika kita berdoa, kan ini kebanyakan setelah doa lalu doa ini sebenarnya manjur, tetapi si yang berdoa ini tidak merasa bahwa doa ini berhasil karena yang datang itu tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sesuai dengan kriterianya. Yeah. Gimana kalau misal ketika berdoa lalu kita sebut kriteria spesifik, saya mau yang seperti ini, saya mau seperti ini, bahkan saya mau seperti A, B, C, lebih ke entah itu dia seseorang dari misal dari pengusaha, ya sebutnya seperti itu. Saya mau yang tinggi, saya mau yang putih, saya mau yang anaknya anak tunggal, tidak punya saudara. Itu boleh nggak sih Ustaz kalau berdoa seperti itu? Yang glowing juga ya. Ya kalau berbicara boleh saja, asalkan selama mintanya kepada Allah itu apa ya, tidak jadi masalah gitu. Hanya mungkin hanya mungkin ada beberapa orang tertentu itu apa ya, yang tidak pantas terlalu mendikte detail Allah seperti itu. Tapi bagi saya tidak masalah. Selama dia mintanya ke Allah, it's monggo. Daripada dia minta detail tapi ke dukun. Mending minta detail tapi ke Allah. Jadi tinggal perbandingannya, Mbak. Kalau perbandingannya dari sisi agama dengan ada grade di atasnya, kita harus pasrah total ke Allah, perbaiki diri. Segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Artinya tingkat ketawakalannya kuat, disokong dengan ilmu yang kuat. Itu kalau dibandingkan dengan itu ya jauh grade-nya. Nah, cuman kita mengambil sisi, anggaplah ini banyak orang awam kan. Karena kalau bukan orang awam nggak mungkin bingung bab jodoh. Karena kalau orang yang paham tentang agama pasti beliau lebih banyak pasrah, ikhtiarnya juga ikhtiar yang sesuai jalur. Nah seperti itu. Tapi saya menganggapnya ini awam. Nah ketika ini awam, maka orang awam ini mending larinya ke Allah daripada larinya ke dukun. Nah, sama kalau guru kita Ustadz Yusuf Mansur pernah memberikan satu komparasi gitu ya. Coba, ini bukan berbicara hukum. Ini kita berbicara tentang baik atau enggak baik. Baik mana? Pengen punya mobil ingat Allah, apa pengen punya mobil ingat leasing. Nah, gitu beliau dulu kasih perumpamaan. Kalau ingat ke leasing, itu dampaknya bagaimana? Pasti hitung-hitungannya main kan? Ya otomatis kita juga ngukur dengan kemampuan kantong kita. Dan dilalah pasti tidak nutut. Waduh, akhirnya jadi berikhtiar, berupaya. Jadi stres. Kalau ingat Allah, itu adem. Kenapa? Karena ini dibawa ke Allah. Lewat sholat malam, lewat puasa, lewat baca Quran. Nah, jadi selama mintanya ke Allah, it's okay. Monggo silahkan. Monggo silahkan. Silahkan ya Ustaz ya.